Tuhan Yesus, kami bersukacita kalau pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah, merayakan hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Saatnya Kau berbicara kepada setiap kami mau mendengarkan kabar baik dari kerajaan Allah untuk setiap kami pada pagi hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami, yang berusaha mengalihkan perhatian kami, mengganggu konsentrasi kami ikat, kami tolak, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Merry Christmas semuanya, selamat Natal. Kita bersukacita kalau hari ini kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Tuhan di kota Bethlehem. Dan menurut catatan sejarah, Natal yang pertama itu diadakan tahun 126 Masehi. Dan itu dicatat di dalam sebuah naskah bahwa sejak pertama Natal diadakan tanggal 25 Desember. Jadi itu sebabnya kenapa Natal diadakan tanggal 25 Desember setiap tahun di seluruh dunia. Pertanyaannya, pernahkah saudara membaca di Alkitab bahwa kita disuruh merayakan Natal? Pernah nggak? Ada yang pernah baca? Kalau nggak pernah, kenapa kita merayakan Natal dong? Hah? Ikut-ikutan? Boleh nggak kita nggak ikut-ikutan? Boleh. Jadi nggak perlu ngerayain Natal dong? Saudara, kalau sampai seluruh dunia merayakan Natal, pasti ada alasan yang Alkitabiah. Tidak mungkin semua orang hanya ikut-ikutan. Tidak sebodoh itu. Jelas ada dasar ayatnya kenapa kita merayakan Natal. Yang pertama, kita mau baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang 8. Tolong dibuka ya, Samuel. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Kita tunggu ya, kita mau lihat 2 Timotius 2 ayat 8. Kita mau baca ayat ini. Oke. Ingatlah ini. Dalam bahasa Inggris, remember Jesus Christ. Dalam terjemahan yang lain dibilang, fix this picture firmly in your mind. Artinya kita disuruh mengingat, kita suruh jangan sampai tidak tahu, setiap kali ingat. Ya, makanya dirayakan supaya selalu ingat. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kok hilang? Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan, kata Paulus dalam Injilku. Jadi yang diingat kebangkitannya, kelahirannya disuruh ingat. Itulah sebabnya kita merayakan hari kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Tuhan Allah Bapa Yahweh itu menjanjikan juru selamat. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Allah Bapa menjanjikan juru selamat supaya manusia dapat menerima penebusan dosa. Karena manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, harus Tuhan yang mengampuni. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan seorang penebus, seorang juru selamat, savior. Ya, itu sebabnya Yesus harus lahir ke muka bumi. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, manusia sejak saat itu
terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa. Nah, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan sebagai prototipe, sebagai contoh, mewakili semua manusia, mewakili semua bangsa di muka bumi. Disorot, diperhatikan, dicatat, supaya menjadi bukti. Bukti apa? Bukti bahwa manusia semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan memberikan nabi-nabi yang besar, nabi-nabi yang luar biasa, nasir-nasir yang luar biasa kepada bangsa Israel, dengan menunjukkan bukti-bukti kuasanya, kasihnya. Tetapi walaupun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka terus-menerus jatuh bangun dalam dosa yang sama terus. Apa dosanya? Mereka selalu menyembah Tuhan yang lain selain pencipta. Tuhan Yahweh, mereka selalu sembah yang lain. Ya, mereka jatuh bangun dalam dosa. Itu bukti bahwa manusia tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu berlangsung selama ribuan tahun. Dan setiap kali mereka jatuh dalam dosa, kalau saudara baca dalam Alkitab, mereka selalu dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya mereka diperbudak, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan menurut catatan Alkitab, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel 3 kali mereka dijadikan budak oleh bangsa lain, dan 11 kali mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena terlalu bebal, jatuh bangun dalam dosa. Ya, dan salah satunya akibat dosa mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kapan bangsa Romawi menjajah mereka? Menurut catatan sejarah, mulai tahun 63 sebelum Masehi, mereka sudah dijajah oleh bangsa Romawi sampai tahun 636 Masehi. Dan mereka dijajah dengan sangat keras. Dan kadang-kadang justru dalam keadaan seperti itulah mereka ingat sama Tuhan. Setiap kali mereka dijajah, diperbudak, mereka ingat sama Tuhan. Mereka datang sama Tuhan. Setelah Tuhan tolong, mereka jatuh lagi dalam dosa yang sama. Waktu bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih di Mesir sebagai budak, mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan seorang dalam tanda petik juru selamat, yaitu Musa, yang melepaskan mereka dari penjajahan Mesir. Dan demikian juga ketika mereka dijajah oleh Roma begitu lama, 600 tahun lebih, 699 tahun mereka dijajah oleh Roma. Mereka itu menjerit kepada Tuhan. Mereka mengingat akan janji Tuhan di Taman Eden, bahwa Tuhan akan memberikan Mesias, juru selamat yang akan menolong mereka. Dan mereka percaya kalau Mesias itu datang, juru selamat itu datang, maka Mesias juru selamat itu akan membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka akan jadi bangsa yang jaya, sama seperti di kisah Perjanjian Lama. Dan itu harapan mereka. Dan jadi saudara bisa bayangkan betapa beratnya kondisi orang-orang Israel pada saat Yusuf dan Maria hidup. Mereka sangat tertekan, mereka sangat menderita. Dan saat itu mereka sangat mengharapkan Mesias, juru selamat itu datang. Sehingga ketika Yesus lahir, Yesus sang juru selamat itu datang, dirayakan secara besar-besaran di seluruh dunia. Karena kondisinya betul-betul sangat
memprihatinkan. Kalau saudara hitung, sejak Adam jatuh dalam dosa sampai Yesus lahir ke muka bumi, itu ada 62 generasi. Ada 62 generasi sejak Adam baru Mesias lahir. Ya, itu terbukti bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup benar. Tidak ada satupun manusia yang bisa 100% hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi bahwa Yesus itu lahir pada saat yang sangat tepat. Ini ilustrasi saya rasa cocok ya, tapi agak jorok sedikit ya. Mohon maaf agak jorok sedikit. Saudara tentu pernah kebelet. Ada yang pernah kebelet? Kebelet buang air kecil ya, kebelet BAB, ada yang pernah? Nah, saya pernah saudara ya. Satu hari kita pergi ke Gunung Bromo. Saudara tahu Gunung Bromo? Ada yang pernah ke Gunung Bromo? Naik tangga 1000 itu ya, naik sampai sana sampai pinggir kawah, begitu sampai di atas, orang banyak sekali di situ. Saya kepingin kamar kecil, saudara. Gak ada kamar kecil sama sekali, dan orang begitu banyak. Saya bingung. Waduh, gimana ini? Sampai ujung semuanya ada orang dan tidak ada kamar kecil. Aduh, saya udah gak tahan sekali. Akhirnya saya tutup mata aja, saya pipis ke kawah, saudara. Tutup mata, udah nggak tahan lagi soalnya. Dan begitu sudah mau malu mau nggak, pokoknya lega sekali. Pernah saudara di mall kepingin ke kamar kecil, tiba-tiba penuh semua, saudara tunggu nggak keluar orang di dalamnya. Saya kemarin ke satu rumah makan, cuma satu kamar mandinya, nggak keluar, udah tulis men ya. Saya tunggu, aduh nggak keluar. Ini ada ladies mau masuk, ada penjaganya, masa masuk ke ladies ya? Udah gak tahan, udah lama tiba-tiba buka dia. Yang keluar perempuan, kurang aja. Itu perempuan kosong, dia masuk tempat laki. Saya nahan-nahan. Dan yang paling parah, saya pernah satu kali naik travel dari Prabu Muli ke Palembang. Gak tahu gimana, tiba-tiba perut saya sakit sekali. Tapi saya gak bisa minta berhenti. Karena ada satu mahasiswi yang mau ujian di Unsri dan di jalan macet. Dia bilang, Pak, tolong Pak, cepet Pak ya. Aduh, saya terlambat ujian nih. Ujian S2. Waduh. Jadi saya mau minta berhenti sungkan karena saya bukan buang air kecil ini. Ya, sakit perut gitu. Aduh, saya tahan sampai keluar keringat dingin, saudara. Saya tahan sampai keluar dingin, terus hilang rasanya. Aduh, lega. Keluar lagi, tahan lagi, terus. Begitu sampai rumah, yang saya cari langsung kamar mandi. Begitu dalam kamar mandi, aduh, saya bisa bayangkan betapa leganya. Saya mau beritahu, kondisi dunia pada waktu itu seperti itu. Mereka begitu menderita dan bangsa Israel begitu mengharapkan Mesias. Udah gak tahan lagi, betul-betul gak tahan. Dan ketika Yesus lahir, mereka mengalami kelegaan yang luar biasa. Itulah sebabnya walaupun tidak ada yang suruh, Natal dirayakan besar-besaran. Karena mereka merasa ada satu pengharapan yang besar. Tadinya tidak punya pengharapan, tidak mungkin. Sekarang mereka punya pengharapan yang besar. Dan kehadirannya yang membawa pengharapan itulah yang membuat tema hari ini adalah Hope is here. Ada pengharapan di sini. Hope is here. Tapi di sisi lain, saudara, ada satu oknum yang sangat keberatan akan kelahiran Sang Mesias. Namanya iblis, setan. Tapi dia tidak bisa menghalangi kehadiran Mesias. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kuasa untuk menghalangi kehadiran Yesus di muka bumi. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menipu. Apa yang dia katakan? Dia berusaha menipu, memutarbalikkan fakta supaya manusia
tidak percaya bahwa yang lahir itu adalah Mesias, Juru Selamat, the Savior. Mereka dia berusaha supaya manusia tidak percaya dan menganggap ini adalah manusia biasa. Dan golongan orang-orang yang tidak percaya bahwa yang lahir ini adalah Mesias, Kristus, itulah yang disebut dengan golongan antikristus. Antikris. Jadi yang disebut golongan antikris adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus lahir sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan sebagai bayi lagi, bukan sebagai Juru Selamat lagi, tetapi sebagai hakim, maka doktrin yang paling sering diserang akhir-akhir ini adalah doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Dan serangan ini terasa sangat gencar justru sepanjang bulan Desember sampai Januari. Ketika kita merayakan Natal, mereka berusaha meyakinkan banyak orang bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan mereka pakai berbagai macam sarana termasuk sosial media untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kita orang Kristen adalah agama yang sesat, agama yang kacau karena menjadikan manusia jadi Tuhan. Ada matahari disembah, bulan, bintang, gunung disembah jadi Tuhan, ada kuburan disembah jadi Tuhan, ada pohon disembah jadi Tuhan, dan sekarang orang Kristen nyembah manusia jadi Tuhan katanya. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, sejak kapan orang Kristen angkat manusia jadi Tuhan? Apakah betul orang Kristen angkat manusia jadi Tuhan? No, tidak pernah. Yesus itu bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Kalau manusia mau jadi Tuhan, tidak ada ceritanya, tidak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, dia bisa. Dia bisa jadi apa saja, tapi dia memilih untuk jadi manusia karena dia mau menebus dosa manusia, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat waktu dia datang kepada gembala-gembala di padang gurun, coba kita lihat ya. Lukas 2 ayat ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Dalam bahasa Inggris, for today in Bethlehem a rescuer, seorang penyelamat, seorang pembebas was born for you, lahir untuk kamu. He is the Lord Yahweh, the Messiah. He is the Lord Yahweh. Dia Tuhan Allah. Ketika Musa satu hari disuruh Tuhan pergi kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Mesir, Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau aku nanti ditanya sama bangsa Israel, siapa yang mengutus kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, aku harus jawab apa? Siapa namamu? Dan Allah berkata, Yahweh, YHWH, Yahweh. Dan Alkitab mengatakan di Bethlehem yang lahir, He is the Lord Yahweh, the Messiah. Allah sendiri jadi manusia. Sejak lahir dia sudah Tuhan, tapi dia menjadi sama dengan manusia karena dia mau menggantikan manusia, mau mewakili manusia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tidak pernah kita angkat manusia jadi Tuhan. Kata orang-orang, Paulus angkat
Yesus jadi Tuhan. Terbalik, Yesus yang angkat Paulus dari sampah jadi hamba Tuhan, jadi rasul. Ya, jadi jangan terbalik. Ya, kita tidak pernah angkat manusia jadi Tuhan. Sejak lahir, Yesus sudah Tuhan. Dia Tuhan yang bagaimana? Dia Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya, karena dia Tuhan yang jadi manusia. Yohanes 13 ayat 13. Alkitab berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam bahasa aslinya kurios, Tuhan. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jika aku yang adalah Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Yesus sendiri menamakan dirinya, menyebut dirinya kurios, Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat 31, yang ketiga nih ya, alasan ketiga kenapa kita merayakan Natal. Lukas 1 ayat 31 berkata dalam bahasa Inggris, you will become pregnant with a baby boy and you are to name him Jesus. Saudara, nama itu penting gak? Kata seorang pujangga, apa arti sebuah nama? Ya, mau dikasih nama Blacky? Apa arti sebuah nama? Oh, sangat penting. Gak ada orang mau dikasih nama Blacky, gak ada orang mau dikasih nama Herodes, gak ada orang mau dikasih nama Yudas. Walaupun Yudas, ada banyak murid Yesus, bukan hanya Yudas Iskariot, ada Yudas yang lain yang menulis Alkitab. Tapi gak ada orang mau pakai nama Yudas. Ya, betul gak? Jadi nama itu penting. Dan bagi Tuhan nama itu penting. Makanya Yohanes Pembaptis ketika Zakaria, ketika dia didatangi malaikat, malaikat bilang kasih nama Yohanes Pembaptis. Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes. Ya, mana Yohanes? Nah, itu Yohanes. Ya. Ini malaikat Gabriel datang dan bilang beri dia nama Yesus, dan artinya Yesus adalah God save, Allah menyelamatkan, the Savior, Kristus penyelamat. Ya, jadi itu sebabnya kita percaya bahwa yang kita sembah bukan manusia, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya, nah. Bulan Desember ini adalah bulan yang sangat spesial buat kita semua, terutama buat saya. Kenapa? Karena saya bertobat bulan Desember. 31 Desember 1988 saya bertobat. 36 tahun yang lalu saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan, dan sejak itu hidup saya berubah total. Saya yang tadinya tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Waktu itu saya cuma tinggal berdua sama mama saya. Adik saya di kota lain 2 orang. Papa saya meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan apa-apa, tidak mewariskan apa-apa kecuali hutang. Jadi saya tidak punya rumah, tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa sama sekali. Ya, karena belas kasihan kakak mama saya, makanya saya boleh tinggal di rumahnya. Dan pada saat itu, bulan Desember itu, saya ditinggal pacar saya. 7 tahun pacaran, ditinggal. Ya, saya bisa maklum, kalau saya jadi perempuan juga saya gak mau sama laki-laki model saya. Ya, keluarganya berantakan, duit gak punya, tempat tinggal gak punya, pekerjaan gak punya. Jadi dia tinggalkan saya. Padahal udah 7 tahun. Dia udah tunggu 7 tahun, udah lumayan. Tapi akhirnya gak tahan juga. Ya, jadi saya gak punya apa-apa. Dan ketika hari itu 31 Desember saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kondisi tidak berubah, semuanya tidak berubah, tetapi hidup saya berubah, hati saya berubah.
Dan saya punya pengharapan yang baru. Dan ini membuktikan bahwa setiap orang yang menerima Yesus, hidupnya dapat diubah. Yesus sanggup mengubah hidup saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hadir hari ini terpaksa hadir karena diundang, terus sungkan kalau nggak datang. Ada mungkin di antara saudara yang karena dijemput, aduh mau nolak gimana dijemput padahal rencana nggak datang. Ya, ada saudara yang tidak ada pilihan karena sudah janji. Pokoknya saudara sebenarnya tidak mau ada di sini, tetapi saudara terpaksa ada di sini atau dipaksa ada di sini. Ada ya? 1, 2, 3, nggak ada maksudnya jajar ke belakang. Ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, jadi saya mau beritahu saudara ada di tempat yang tepat. Saudara tidak kebetulan ada di sini karena saudara, Tuhan mau saudara dengar berita baik, kabar baik. Di luar sana yang kita dengar selalu berita negatif, berita yang buruk, kabar buruk. Tapi di sini saudara Tuhan mau saudara dengar ada kabar baik buat saudara, bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan Dia mengasihi saudara sampai anaknya pun dikorbankan supaya hidup saudara berubah. Natal selalu membawa harapan yang baru. Dia tahu saudara terluka, Dia tahu saudara ada jalan buntu, Dia tahu saudara butuh pertolongan, dan Dia siap untuk menolong saudara. Saya mau beritahu, harapan itu punya nama. Namanya Yesus. Dan kalau saudara memanggil nama Dia, berseru kepada Dia, saudara tidak perlu tunggu sampai khotbah saya selesai. Hidup saudara akan berubah. Dia ada di tengah-tengah kita. 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Dia ada, Dia hadir. Bukan sekedar hadir, Dia hadir untuk memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua. Dia hadir supaya saudara bisa mengalami perubahan hidup dan menjadi saksinya, dan banyak orang boleh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara perlu tahu, sebelum saya terima Yesus, saya melihat banyak Yesus di sekitar saya. Siapa? Orang-orang yang menyambut saya. Saya dulu sering datang ke persekutuan doa. Saya dulu sering datang ke gereja, saudara. Tetapi bukan karena saya mau, tapi karena saya antar tante saya. Jadi tante saya senang sekali tiap hari datang ke persekutuan doa. Kadang persekutuan doa, kadang full gospel, kadang ke gereja ini, KKR ini, seminar itu, hampir tiap hari. Dan saya supirnya, jadi daripada di mobil saya ikut. Jadi saya sebenarnya tidak mau hadir, tapi terpaksa. Dan saya melihat Kristus dalam diri setiap orang yang menyambut saya. Saya merasakan kasih-Nya. Mereka memperlakukan saya dengan baik. Mereka menerima saya apa adanya. Karena apa? Karena ada Yesus dalam diri mereka. Dan pagi hari ini kita mau mengingat kembali kisah di mana harapan itu menjadi sesuatu yang personal, suatu bagian dalam cerita Natal. Kita akan baca dari Lukas 1 ayat 28 sampai 33. Saya suka sekali kitab Lukas, terutama kalau Natal ya. Lukas adalah seorang dokter, tabib. Dia menuliskan dengan detail secara spesifik tentang kehidupan Yesus, dan kita bisa menangkap apa yang terjadi pada waktu itu. Lukas 1 ayat 28. Gabriel menampakkan diri kepadanya dan mengucapkan salam. Kata malaikat itu waktu dia masuk ke rumah Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Sampai di sini dulu. Saya ceritakan di awal tadi bahwa bangsa Israel itu dalam kondisi yang sulit, menderita, masa-masa yang tidak mudah. Juga bagi Maria. Maria juga mengalami hal yang sama. Jangan dipikir Maria enak, Maria juga hidupnya mengalami yang tidak enak. Ya, dan sama seperti semua bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu yang mengharapkan Mesias, Maria juga mengharapkan Mesias untuk segera datang. Jadi ketika tiba-tiba ada malaikat datang kepada dia, apa yang terjadi? Dia kaget setengah mati. Ya, dalam bahasa Inggris dibilang kaget setengah mati. Bahasa Indonesia cuma bilang kaget, tapi bahasa Inggris bilang kaget setengah mati. Ya, thoroughly forsaken katanya. Jadi betul-betul kaget. Kenapa? Karena dia tidak menyangka sama sekali. Ya, dan dia bingung apa yang akan terjadi, apa yang akan dikatakan malaikat ini. Walaupun dia adalah keturunan dari Daud, dia tidak pernah menyangka sama sekali bahwa Tuhan memilih dia untuk melahirkan juru selamat. Dan kalau kita baca di ayat 29, dia menebak-nebak apa yang akan dikatakan Gabriel. Makanya ayat 30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Baru dia agak lega. Karena seringkali malaikat datang bawa berita yang kurang baik, tapi ini berita baik. Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Waktu dia dengar ini kira-kira gimana? Dia kaget luar biasa karena dia belum menikah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dari ayat-ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan memang memilih Maria, menawarkan kepada Maria, "Mau gak kamu untuk melahirkan Mesias, sang juru selamat itu?" Dan Maria bilang, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku sesuai dengan yang kau kehendaki." Jadi Tuhan memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan Mesias yang dijanjikan, yang diurapi, anak Tuhan, harapan seluruh dunia, akan lahir melalui Maria. Dan Maria di satu sisi senang, tapi di satu sisi itu masalah besar buat dia. Karena dia punya tunangan, dia belum menikah, dan kalau dia hamil, ada resiko untuk diceraikan juga sama Yusuf. Itulah sebabnya tanpa ngomong sama Yusuf, dia pergi ke sepupunya Elisabeth, yang juga dikatakan oleh si malaikat bahwa Elisabeth juga sedang hamil. Ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 40 sampai 41. Ketika dia sampai di rumahnya Elisabeth, di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ayat 1, "Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus." Ketika Maria membawa berita bahwa dia mengandung Kristus, Yesus, Mesias, The Savior, bukan hanya Elisabeth yang bersorak, tetapi bayi yang ada di dalam kandungannya pun melompat. Alkitab bilang, bayi itu melonjak dalam rahimnya, dan seketika itu Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Karena Maria
di dalamnya ada Kristus. Ketika dia datang, dia membawa Kristus di dalam dirinya, dia membawa pengharapan bagi bangsa Israel, maka dia dapat mengubah suasana. Pertanyaannya buat kita semua di tempat ini, bagaimana dengan kita? Siapa yang ada di dalam diri kita? Apa bedanya kita dengan Maria? Bukankah yang ada di dalam diri kita juga Yesus? Bukankah kita juga sudah menerima Kristus Yesus di dalam hati kita? Kalau kehadiran Maria bisa membawa pengharapan, membuat Elizabeth bersukacita, melompat penuh Roh Kudus, membuat bayi yang ada dalam kandungannya melompat, bagaimana ketika saudara datang ke tempat ini? Bagaimana ketika saudara datang ke kantormu, ke sekolahmu, ketika saudara datang masuk ke satu ruangan, bertemu dengan orang, apa yang terjadi? Seharusnya sama kan? Apa bedanya kita dengan Maria? Harusnya sama kan? Ada Kristus dalam diri kita, maka kita sebenarnya bisa membawa berita pengharapan, kabar baik, berita pengharapan kepada orang lain. Kedatangan kita bisa membawa suasana yang baru. Orang-orang yang tadinya putus asa ketika bertemu dengan saudara, karena ada Kristus, bukan karena saudara, tapi karena ada Kristus di dalam diri kita, maka kita bukan hanya kita yang punya pengharapan, tapi kita ini pembawa pengharapan. Itulah sebabnya pengharapan itu ada di sini, ada di dalam diri kita, ada di sini, dan kita harus bawa kabar baik ini kepada semua orang. Dunia ini tahun 2025 itu, nanti habis khotbah ini kita akan dengarkan satu pesan dari Majelis Pusat. Dunia ini tidak punya pengharapan. Dunia ini tidak jelas. Tapi kita orang percaya, kita tahu rahasianya, kita tahu kenapa kita punya pengharapan. Karena ada Kristus dalam diri kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan pengharapan kepada kita. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus bukan ada, dia hidup, bukan lagi aku, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kalau Kristus ada dalam diri kita, kemanapun kita datang, dengan siapapun kita bertemu, maka saudara akan membawa aura harapan yang baru kepada mereka. Amin. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Kristus di dalam aku, dia memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa untuk mengubah keadaan. Keadaan yang putus asa, keadaan yang lesu, suam-suam, menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kata Alkitab, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan bilang apa yang dia berikan itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, semua sudah disediakan Tuhan buat kita yang mengasihi, Dia. Kalau saudara bertemu dengan orang yang depresi, putus asa, itu ada kesempatan buat kita, buat saudara, untuk memberitakan kabar baik ini, supaya mereka punya harapan yang baru. Kita selalu bisa merespon secara berbeda ketika kita menghadapi masalah.
Kita sebagai orang percaya tidak pernah dibilang di Alkitab kita bebas dari masalah. Masalah selalu ada. Sampai kapanpun masalah tetap ada. Bahkan kalau kita baca di akhir zaman, masalahnya bukan tambah sedikit, tambah banyak. Tetapi respon kita akan berbeda kalau ada Yesus di dalam diri kita. Respon kita apa? Respon kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu respon kita ketika kita menghadapi masalah. Dan orang yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini bukan orang yang pintar, tapi orang yang bisa memberikan pengharapan yang baru. Orang yang bisa membangkitkan semangat yang lesu, yang lemah. Dan saudara dipilih Tuhan untuk menerima Yesus supaya hidup saudara menjadi seperti Maria, membawa berita pengharapan. Saya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan dunia, dan hanya mereka yang mau menerima Yesus yang hidupnya akan berubah secara radikal. Hidup saudara akan berubah ketika Yesus tinggal di dalam saudara. Kita dipanggil untuk membawa Kristus, bukan untuk orang-orang sekeliling kita saja, tapi untuk semua bangsa. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita baca ya. Dia bilang begini, Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan Yesus ada di dalam diri kita. Ayat 19, karena kuasa itu ada dalam diri kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemarin ada beberapa orang, 4 orang yang dibaptis. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang tinggal dalam diri kita, kuasanya, kasihnya itu tinggal dalam diri kita selama-lamanya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita hadapi, siapapun yang kita temui, kita bisa jadi berkat. Kita bisa memberikan kabar pengharapan. Pergi ke tempat kerjamu, pergi ke sekolahmu, pergi ke perguruan tinggimu, pergi ke keluargamu, dan jadikan mereka semua murid Yesus. Dia mau pakai saudara jadi saksinya. Dan perintah yang Tuhan berikan ini, perintah ini disebut dengan amanat agung. Dia berikan ini kepada kita supaya setiap kita menyelamatkan orang. Saudara, mungkin saudara harus jadi Yesus, seperti Yesus buat orang lain, supaya orang bisa melihat Yesus dalam diri kita, dan sampai orang tersebut sama seperti saya, ya, bisa mengenal Yesus secara pribadi. Itulah sebabnya kenapa kedewasaan rohani sangat dibutuhkan. Thank you. Saya sangat bersyukur ada di gereja ini, karena saya melihat gereja ini mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan membuat setiap orang mengalami pertumbuhan rohani, semakin dewasa, mengalami perubahan karakter, sehingga kita ini bukan jadi batu sandungan buat orang lain, tapi jadi batu lompatan buat orang lain. Karena kita, orang bisa melihat Yesus. Karena kita, orang bisa bertemu dengan Yesus. Karena kita, orang memiliki pengharapan yang baru. Dan itu tujuan Tuhan lahir ke muka bumi.
Kolose 1 ayat 27 sebagai ayat terakhir. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Perhatikan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggris ayat ini bagus sekali. Dia bilang begini, God wanted everyone, not just Jews. Tuhan menginginkan semua orang, bukan hanya orang Yahudi, to know this rich and glorious secret inside and out. Tuhan mau kita tahu betapa kayanya rahasia kemuliaan yang ada di dalam maupun di luar, regardless of their background. Tidak tergantung dari background saudara, regardless of their religion standing, tidak tergantung dari apa agamamu, nggak peduli. The mystery in a nutshell is just this. Misteri yang singkat ini, secara singkat dibilang, Christ is in you. Kristus ada di dalam kamu, therefore you can look forward to sharing in God's glory. Sebab itu saudara punya pengharapan untuk membagikan kemuliaan Allah. Sesederhana itu. It's that simple. Sesederhana itu. That is the substance of our message. Kata Paulus, sesederhana itu. Kristus ada di dalam kamu. Dan tadinya itu hanya untuk orang Yahudi, tetapi sekarang untuk semua orang. Tidak peduli saudara agamanya apa, tidak peduli saudara dari bangsa apa, tidak peduli saudara laki atau perempuan, tua atau muda, semua orang berhak mendapatkan rahasia ini. Yaitu kalau Kristus tinggal di dalam kamu, kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Dia Tuhan, Dia mengasihi saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mau memberikan pengharapan kepada kita semua. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Sesederhana itu pesan dari kami. Demikian katanya Paulus kepada jemaat di Kolose. Kristus hidup di dalam kamu. Ayat ini sangat penting karena dulu kesempurnaan secara rohani hanya dipikir dimiliki oleh beberapa orang pilihan saja. Tetapi ketika Kristus ada di dalam diri kita, maka Dia akan menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dia akan menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya hari ini saya ingin menantang saudara. Kalau saudara belum terima Yesus, undang Yesus masuk dalam hati. Panggil namanya. Dia ada di sini. Dia ada untuk saudara. Dia lahir untuk saudara. Dia membuat janji-janji yang begitu berharga untuk saudara. Dia Tuhan yang jadi manusia.